nanti kalau kuotanya itu katakanlah cuma 1 judul sebagai ketua, untuk apa nanti kalau misalkan lolos gitu, mengusulkan lagi juga kita buang. Kecuali kalau misalkan dia H-index-nya bagus, baru mengusulkan 1 judul, mengusulkan baru lagi, itu masih mungkin didanai lagi karena kuotanya menjadi ketua di 2 judul. Nah, sesuai dengan kuota, Prof. Betul. Ada juga gini Pak Anang, kami juga coba pelajari, ada teman-teman yang itu yang sering saya sampaikan itu spesialis tahun pertama, gitu. Nah, ini yang juga kita hindari. Jadi memang ada teman-teman yang memang sengaja selalu tidak menuntaskan penelitiannya. Mengusulkan tahun pertama, kebetulan yang bersangkutan itu memang pinter bikin proposal ya. Sedang punya penelitian yang sebenarnya itu 2 atau 3 tahun. Tahun pertama memang tidak perform. Akhirnya tidak diteruskan kan. Tapi proposal barunya lolos, dapatlah dia di proposal baru. Nah, seperti itu. Jadi ini juga alasan kita memfilter di awal untuk menghindari yang ini para spesialis tahun pertama ini. Gitu Pak Anang. Spesialis, iya Prof. Baik, terima kasih. Ini tadi pertanyaan Bu Prima lagi, jadi terkait dengan ini Prof. Kalau memasukkan RAB ini, luaran tambahan di proposal, maka anggaran untuk luaran tambahan perlu dimasukkan di RAB atau tidak? Monggo, Prof. Harus dimasukkan, Pak. Harus dimasukkan. Harus dimasukkan. Jadi sayang kita mentargetkan luaran kok tidak dibiayai kan ya nggak masuk akal tau. Jadi luaran tambahan itu sebaiknya juga dimasukkan ke RAB. Mungkin confused dengan reward tadi, Prof. Betul, makanya itu saya ulang-ulang di situ itu. Selalu saya ulang-ulang, tapi tidak jadi bagian dari yang insentif untuk reward itu. Baik. Baik, Prof. Ini dari Polban juga. Untuk menentukan ini mungkin yang menentukan pengusul proposal eligible atau tidak, apakah KP3M atau DRPM sudah tadi? Ya. Eligible kan di sistem ya, Prof. Kita sebenarnya juga memberi pembelajaran kepada teman-teman. Juga tidak memberi beban kepada teman-teman di UP3M ya. Jadi P3M ya, P2M ya. Apa itu? Untuk menetapkan dia eligible atau tidak, itu kita ikuti sistem aja. Itu. Karena kan ya maaf Pak, dulu pernah kita coba buka kewenangan di LPPM ya, atau apapun namanya, itu agak berlebihan Pak Anang. Jadi teman-teman itu sampai masuk ke substansi, gitu. Akhirnya ini ya ada cerita like dislike akhirnya. Nah, kita tidak ingin hal seperti itu menghambat kesempatan teman-teman. Jadi ya kita bebaskan aja mereka untuk mengusulkan. Walaupun sebenarnya ya teman-teman tahu sebenarnya dia tidak memenuhi syarat gitu ya. Untuk urusan tadi misalkan persyaratan untuk suatu skema gitu. Ya. Tapi kan itu sangat dinamis ya. Itu sangat dinamis. Di hari-hari terakhir artikelnya muncul ya kayaknya terhitung juga gitu ya. Seperti itu. Jadi nah, teman-teman di lembaga ya itu lebih ke ini aja Pak, apakah proposal itu merupakan duplikasi atau tidak gitu ya. Apakah itu memang belum pernah diusulkan ya seperti itu. Apakah itu memang proposalnya sendiri, jangan-jangan dia ngambil dari proposalnya orang lain gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kan di RPM kan sama sekali tidak bisa mendeteksi ya. Ya, jadi sementara kita juga belum menerapkan pakai
Similarity check. Similarity check, dan itu nanti akan melelahkan sekali gitu ya, akan melelahkan sekali. Gitu. Baik, itu Pak Anang. Ini masih ada beberapa menit, Prof. Jadi ini ada dari Ibu Maya Santi dari Politeknik Ketapang. Politeknik Negeri Ketapang saat ini skema yang bisa diikuti adalah PKPT. Izin bagaimana teknis PKPT tersebut. Apakah peran perguruan tinggi yang diajak kerjasama berperan sebagai pembimbing atau seperti apa? Ini Prof, silakan. Jadi memang gini, ini PKPT ini juga dalam perkembangannya itu kurang lebih tuntutannya seperti penelitian dasar. Memang cukup berat. Jadi itu sebenarnya memang kita desain untuk proses pembinaan, pematangan di teman-teman yang perguruan tinggi masih relatif di bawah. Oleh sebab itu kan yang persyaratan awalnya kan yang boleh mengajukan itu yang kelompok binaan dan madya yang boleh. Kemudian yang membina mitranya, partnernya, itu harus satu level di atasnya. Itu disyaratkan di sistem itu. Jadi kalau sudah madya ya jangan sampai cari mitranya madya juga gitu. Harus satu level di atasnya. Tapi kalau binaan boleh yang membina itu madya. Kemudian poin yang penting adalah yang kita nilai adalah track record dari mitranya. Ya, jadi poin yang penting di situ adalah track record dari mitranya. Itu sebagai jaminan kalau memang mitranya itu kompeten untuk membimbing gitu. Karena kan memang targetnya berat juga sama dengan yang penelitian dasar. Saya kira begitu Pak Anang. Iya. Baik Prof, ini pertanyaannya sangat banyak sekali nih. Masih banyak yang tertarik. Kalau nanti gini, kalau memang diperlukan waktu agak longgar bisa ke WA saya aja Pak Anang. Nanti ya pelan-pelan saya jawab. Baik, kami akan list Prof. Nanti Bu Bibi akan ngelis yang bagi yang belum didaftar. Kami sudah pukul 12 sesuai dengan jadwal. Nanti kami akan sampaikan ke Prof. Agus, nanti akan dibalas, nanti kami akan menyampaikan ke yang bersangkutan. Iya. Baik, saya kira sangat menarik dari dua pemateri atau narasumber pada hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Prof. Agus. Kita beri aplaus kepada Prof. Agus. Online ya. Baik, jadi demikian semua materi telah disampaikan pada hari ini. Juga semua materi juga sudah kita taruh di Google Drive terkait dengan sertifikat. Ibu Bapak sekalian, nanti kami akan segera kirimkan lewat email sesuai dengan Ibu Bapak sekalian yang mendaftar. Jadi nanti akan kami monitor yang mendaftar dan yang mengikuti ini akan kami kirim e-sertifikatnya. Semuanya adalah free, nanti akan kami email secepatnya. Untuk materi juga sudah ada di Google Drive. Ibu Bapak sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas semua yang terlibat di sini.